Beastmaster, bab 347 sampai dengan 348. Bab 347 dikhususkan untuk menyembuhkan segala jenis kekeras kepalaan. Namun dengan keberadaan Altron dan Raja Naga Argen yang telah berevolusi, keluarga Huo mungkin benar-benar berani menyebut diri mereka seperti itu setelah beberapa generasi. Karena Tuan Tua Huo tidak punya alasan untuk membantu Qiao Bai memalsukan bukti. Ketika Tuan Tua Huo berdiri dan mengatakan hal-hal itu, pastilah itu benar. Si Hong tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki penilaiannya sendiri dalam hatinya. Lin Zhou tidak meneruskan ucapannya, dan keduanya berjalan maju dalam diam. Saat kami berjalan, Lin Zhou menyadari ada sesuatu yang aneh pada arah ini. Apa yang terjadi dengan pertemuan yang dijanjikan di laboratorium penelitian? Bukankah seharusnya guru tetap bekerja? Mengapa mereka menuju ke ruang konferensi? Bukankah kamu bilang video kelas terbuka Qiao Bai bocor? Kebetulan kita punya waktu siang. Mari kita lihat apa itu. Si Hong berbalik, meliriknya, dan langsung mengerti apa yang dipikirkan Lin Zhou. Dia mengatakannya dengan tenang, tanpa diduga. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Lin Zhou menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Bukankah itu seperti melihat hantu? Kapan Guru Si Hong menjadi begitu tertarik pada seseorang? Oh, Profesor Wu, yang disukai karena penelitiannya tentang evolusi hewan peliharaan. Kedengarannya cukup mengesankan. Sangat bagus. Saya mengerti. Tidak masalah. Mengapa kita ada di ruang konferensi? Tentu saja, karena ruang konferensi memiliki layar proyeksi besar, yang menakjubkan untuk menonton video. Hanya di antara kami. Lin Zhou juga suka datang ke ruang konferensi dengan 3 atau 5 orang lainnya saat guru tidak melihat, dan menonton film menggunakan proyektor ruang konferensi. Perasaan yang mendalam, ini sungguh luar biasa. Qiao Bai sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang membicarakannya di belakangnya. Terutama karena, kurasa banyak orang membicarakanku akhir-akhir ini, jadi aku akan mengasingkan diri. Paman Huang, tolong jangan mencariku. Qiao Bai menyapa Huang Zhou begitu ia kembali ke kota New York. Huang Zhou sebenarnya ingin sekali memutar bola mata ke arah Qiao Bai. Dasar bocah nakal, betapa banyaknya masalah yang telah kau timbulkan padanya. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Qiao Bai tersenyum. JPG. Presiden Huang Zhou terdiam lagi. Baiklah. Pertimbangkan PDB dan perkembangan kota New York dari semua aspek. Berkat Qiao Bai, ia mendapatkan begitu banyak kemudahan. Semua hal yang perlu ia tangani sekarang adalah apa yang pantas ia dapatkan. Kita tidak bisa menyalahkan semuanya pada Qiao Bai. Dan jika kita benar-benar membicarakannya, Qiao Bai juga harus dianggap sebagai seseorang yang secara tidak sengaja terseret ke dalam kekacauan ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Qiao Bai salah? Baiklah kalau begitu. Huang Zhou melambaikan tangan ke arah Qiao Bai dengan ekspresi tak berdaya. Pergilah dan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Namun, Huang Zhou menatap Qiao Bai. Matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Qiao Bai tahu persis apa yang sedang terjadi dalam sekejap. Apalagi yang perlu diragukan? Apalagi yang perlu diperdebatkan? Pasti karena dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional. Qiao Bai tersenyum dan berkata, Paman Huang, Anda mengenal saya. Saya adalah seorang manusia. Qiao Bai menatap Huang Zhou sambil tersenyum, memainkan kartu emosional. Ekspresi Huang Zhou menunjukkan sedikit emosi. Jika memang demikian, sepertinya tidak ada masalah. Sejak awal, tujuanku adalah menjadi penjinak binatang yang kuat. Seperti yang kau tahu. Tapi dalam 2 tahun terakhir, ekspresi Qiao Bai tampak menggelap saat dia berbicara. Dalam 2 tahun terakhir, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Melihat ekspresi Qiao Bai yang agak kesal, Huang Zhou tidak dapat menahan diri untuk mengikuti alur pikiran Qiao Bai. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Qiao Bai menemukan banyak jalur evolusi baru untuk makhluk luar biasa dan bersinar terang di bidang ini, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan kota New York. Semuanya tampak sangat menakjubkan. Jika kita mengabaikan tujuan awal Qiao Bai,
Dibandingkan dengan pencapaian Qiao Bai dalam penelitian evolusi hewan peliharaan, pencapaian Qiao Bai sebagai penjinak binatang tampaknya tidak terlalu mempesona. Mengapa? Huang Zhou menghela napas panjang. Kalau kau memanggilku Paman Huang, aku tidak akan membujukmu lagi, kata Huang Zhou kepada Qiao Bai, terharu. Pergilah, saya harus mendapatkan hasil yang bagus tahun depan. Huang Zhou berhenti sejenak, lalu menambahkan, setidaknya kita harus lolos ke babak penyisihan. Kalau tidak, masalah ini juga akan merusak reputasi dan gengsimu. Kali ini, Huang Zhou benar-benar memikirkan sudut pandang Qiao Bai saat mengucapkan kata-kata itu. Tidak seperti penjinak binatang lain yang ikut serta dalam kompetisi. Identitas Qiao Bai yang paling mencolok tetaplah sebagai seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan, atau bahkan seorang profesor penelitian evolusi hewan peliharaan tingkat jenius. Kebanyakan orang, termasuk banyak penjinak binatang, mempercayai hal ini. Selama Qiao Bai bertekad dan bekerja keras di jalan ini, dia akhirnya akan menjadi profesor penelitian evolusi hewan peliharaan tingkat harta nasional, sama seperti kakekku. Ini hanya masalah waktu, jadi Qiao Bai pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang. Itu akan membuat orang berpikir bahwa dia mengabaikan tugasnya. Pikiran bahwa Qiao Bai mungkin menghadapi berbagai bentuk penolakan, pertanyaan, dan kesalahpahaman dalam waktu dekat membuat Huang Zhou merasa diperlakukan tidak adil terhadap Qiao Bai. Mengapa Qiao Bai tidak bisa menjadi penjinak binatang? Hanya karena Qiao Bai punya bakat di satu bidang. Haruskah kita menghambat impiannya di bidang lain? Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Silakan dan lakukan yang terbaik. Semakin Huang Zhou memikirkannya, semakin marah ia. Ia sudah menempatkan dirinya di posisi Huang Zhou dan mulai membayangkan dirinya sebagai seseorang yang berselisih dengan seluruh dunia. Dengan lambaian tangannya, suara Huang Zhou kuat dan bergema. Bergegas, kita harus melakukannya. Jika Anda tidak mencobanya, Anda bukan penduduk kota New York sejati. Saya yang menulisnya, Paman Huang. Qiao Bai merasa sedikit malu melihat ekspresi gembira Huang Zhou. Mendesah, ini adalah sebuah kecelakaan. Mereka benar-benar berhasil membodohi orang tersebut. Syukurlah itu Paman Huang. Saya mungkin tidak akan menaruh dendam padanya. Dengan dukungan kuat Huang Zhou, memastikan bahwa Qiao Bai tidak memiliki kekhawatiran lagi. Qiao Bai akhirnya kembali ke wilayahnya sendiri dengan mudah. Melihat Qiao Bai pergi, bawahannya membawakan teh Huang Zhou. Dan saat dia minum dan meninjau dokumen, Huang Zhou tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah aku tertipu oleh rubah kecil itu? Huang Zhou tiba-tiba menamparkan dahinya. Aku teringat betapa gembiranya aku tadi. Tak perlu dikatakan lagi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka benar-benar tertipu. Mereka benar-benar tertipu. Bahkan setelah Huang Zhou sadar dan menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Qiao Bai, ia masih tidak bisa marah sedikit pun terhadap Qiao Bai. Jangan tanya, jawabannya adalah, Qiao Bai benar-benar bintang besar di kota New York. Terlebih lagi, bujukan Qiao Bai pun begitu lembut, yang membuat orang-orang dengan sukarela terbujuk. 2 tahun lalu, aku yakin sekali kalau anak itu adalah seekor rubah kecil. Tapi dalam 2 tahun terakhir, aku telah menjadi, Huang Chang mendesah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak heran dia dibutakan oleh Qiao Bai. Siapa yang dapat tetap tenang saat mendengar kata-kata lembut Qiao Bai? Huang Zhou adalah tempat pertama yang melarang hal itu. Dan, mengingat hal-hal yang baru saja dipikirkannya, wajah Huang Zhou yang tadinya tersenyum tipis, kembali tenang. Dia meletakkan pena di tangannya. Dia menopang lengannya ke atas, siku di atas meja. Tangan disilangkan untuk menopang dagunya. Dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius lagi. Mereka bilang itu tipuan, tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat, pemikirannya saat itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Setidaknya, tidak diragukan lagi bahwa keikutsertaan Qiao Bai dalam kompetisi penjinak binatang nasional akan menjadi subjek diskusi dan pertanyaan. Sepertinya aku benar-benar perlu mulai mempersiapkan diri lebih awal. Huang Zhou mengulurkan tangan dan mengusap dahinya. Merasakan sakit kepala yang luar biasa. Satu demi satu hal terjadi. Namun apa yang dapat dilakukan Huang Zhou? Ayo kita lakukan.
Kita tidak bisa membiarkan Qiao Bai tersandung dalam hal ini. Seperti yang dikatakan Qiao Bai memperlakukannya sebagai orang yang lebih tua. Dan dia juga memperlakukan Qiao Bai sebagai juniornya. Mungkin ada beberapa pertukaran manfaat dan elemen lainnya yang tidak asli. Hal ini tidak menghalangi fakta bahwa semakin baik Joe Biden, semakin baik pula masa depan kota New York. Pertukaran dan manfaat semacam itu sebenarnya memperkuat hubungan mereka. Begitu Qiao Bai kembali ke lembaga penelitian, dia praktis dikelilingi oleh lautan manusia. Itu cukup bagus. Qiao Bai segera melepaskan burung gagak kecil dan ubur-ubur kecil itu. Kedua anak kecil itu telah tumbuh besar. Jadi sangatlah tepat jika mereka maju untuk membantu Qiao Bai menghalangi tembakan pada saat ini. Xiao Wu menatap Qiao Bai. Xiao Wu, pangkat. Oke. Siapa yang menyuruhmu menjadi penjinak burung? Pantas saja Anda tidak membiarkan burung-burung keluar untuk memukuli pria matahari itu. Mendengus. Beraninya sesuatu menyebut dirinya matahari di depan adik perempuannya. Kakak Wu. Burung kecil itu mengepakkan sayapnya dengan marah. Jangan mendekat, tidak satu pun yang diizinkan. Ubur-ubur kecil itu juga dengan lembut melambaikan tentakelnya. Tentakel itu tampak sangat lembut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Jangan tanya. Jawabannya adalah warna ini terlihat sangat beracun. Mereka semua adalah orang-orang yang menghargai kehidupan mereka sendiri. Kulang dan Kuhua keduanya tampak sangat bersemangat. Profesor Qiao Bai, ini Profesor Yo White dalam kehidupan nyata. Sebelumnya, mereka hanya melihat satu sama lain lewat video. Sekarang saya akhirnya dapat melihat orang yang sebenarnya. Sungguh luar biasa. Kulang dan Kuhua menatap Qiao Bai dari atas ke bawah. Jika tatapan mereka tidak begitu mengancam, Qiao Bai merasa mereka ingin menelanjanginya dengan tatapan mereka. Kalian pasti saudaraku. Qiao Bai menerima pesan dari Sui Yu dalam perjalanan pulang. Dalam hal ini, Sui Yu sangat dapat diandalkan. Lagi pula, meskipun Sui Yu tidak begitu bisa diandalkan, Angel masih sangat bisa diandalkan. Kapanpun Qiao Bai ingin mengetahui sesuatu, keduanya dapat segera diberikan kepada Qiao Bai. Melihat tatapan Qiao Bai tertuju pada kakak beradik itu, keduanya mengangguk berulang kali. Itu benar. Itu mereka. Melihat cara saudara laki-laki dan perempuan itu memandangnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat, Qiao Bai tidak dapat menahan diri untuk tidak berusaha terlihat lebih serius. Batuk-batuk, ini bukan kepura-puraan. Ini adalah sopan santun yang wajar di depan orang luar. Sekarang setelah kamu datang ke lembaga penelitianku, lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil atau menganiaya dirimu. Qiao Bai berkata sambil tersenyum lembut. Hal-hal dari masa lalu itu, aku tidak akan bilang itu hanya masa lalu. Kita akan hadapi seiring perkembangannya. Kulang dan Kuhua mengangguk penuh semangat sekali lagi. Inilah persisnya apa yang mereka pikirkan. Udara terasa jauh lebih segar setelah meninggalkan Kucheng. Tidak ada lagi yang diikat dan darahmu dihisap gila-gilaan. Hanya karena mereka lolos. Apakah menurutmu mereka bisa melepaskan ketuaku begitu saja? Itu tidak mungkin. Mereka tidak hanya ingin bersikap picik. Mereka ingin bersikap picik sampai mati. Kami benar-benar tidak akan membiarkan ketuaku lolos begitu saja. Kedua bersaudara itu bahkan lebih gembira menerima dukungan dari Qiao Bai, yang tidak menyangka dia akan mengatakan hal itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka langsung menjadi penggemar terbesar Qiao Bai. Namun, setelah mengucapkan beberapa patah kata, tatapan Qiao Bai beralih ke Sui Yu yang berdiri di samping. Saudari Sui, mari kita lanjutkan seperti biasa di lembaga penelitian. Qiao Bai berhenti sejenak saat berbicara. Oh, benar juga, aku hampir lupa. Qiao Bai mengeluarkan ponselnya dan memainkannya sebentar sebelum menatap Sui Yu dan yang lainnya dan berkata, aku sudah mengirimkan jalur evolusi Little Moon Fox dan subspesies Pure Beauty Kilin. Lihatlah, setelah mendengar ini, desir, desir, desir. Semua orang langsung mengeluarkan ponselnya. Yang satu lebih cepat dari yang lainnya. Karena tidak terbiasa dengan proses tersebut. Saudara kandungku, Kulang dan Kuhua, dengan tergesa-gesa dan kikuk mengeluarkan ponsel mereka. Telepon ini bukan telepon pribadi mereka.
Itu adalah telepon seluler khusus kantor yang dikeluarkan oleh Qiao Bai setelah memasuki lembaga penelitian Qiao Bai, dan mustahil untuk membawanya keluar dari lembaga tersebut. Semua konten yang terkait dengan pekerjaan harus diterima dan dikirimkan melalui telepon seluler kantor. Namun, apa yang tidak diberitahukan Qiao Bai kepada para peneliti adalah karena beberapa pengaturan program khusus, telepon seluler hanya dapat terhubung ke jaringan internal lembaga penelitian. Jika seseorang benar-benar mengambil telepon dari lembaga penelitian dan mencoba menghubungkannya ke jaringan eksternal, nah, dia akan langsung menerima pesannya. Adapun prosedur khusus apa itu, dan bagaimana Qiao Bai bisa mengetahuinya begitu cepat? Batuk-batuk, itu hanya beberapa metode penggunaan dasar untuk hewan peliharaan dengan atribut mekanis. Belum lagi status malaikat tingkat tinggi dalam jaringan tersebut. Trik kecil ini dapat dengan mudah digunakan selama 6 bulan ke depan. Yang perlu kalian lakukan adalah membuktikan kedua jalur evolusi ini, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Memperhatikan semua orang memeriksa dokumen yang mereka terima di ponsel mereka. Tugas mereka selanjutnya diumumkan. Jalur evolusi Little Moon Fox sedikit lebih mudah dibuktikan, sementara Little Sun relatif lebih sulit. Subspesies Qilin ras murni. Jika bukan karena keinginan Qiao Bai untuk berpartisipasi dalam kompetisi penjinak binatang nasional tahun depan, dia sebenarnya akan sangat tertarik dengan hewan peliharaan ini. Berevolusi dari matahari menjadi subspesies Qilin. Menarik, sebenarnya cukup menarik. Orang lain mungkin tidak mengerti nama yang diberikan Qiao Bai pada bentuk evolusi Little Sun. Mereka berasumsi demikian karena penampilannya yang bagus dan menyerupai Qilin. Tetapi ternyata tidak, sehingga disebut subspesies. Namun hal ini tidak berlaku pada Qiao Bai. Dia memilih nama ini hanya karena itulah yang ditunjukkan panel. Qiao Bai adalah seseorang yang membenci masalah dan terkadang suka bermalas-malasan. Jadi saya langsung saja menggunakannya. Ingin mengubah nama Anda, itu tidak perlu. Sungguh tidak perlu. Bab 348 berpikirlah lebih berani. Oke, jangan khawatir. Anking menatap lintasan evolusi matahari kecil itu. Matanya semakin berbinar, hampir berubah menjadi bola lampu. Bersemangat, saya sangat gembira. Jalur evolusi matahari kecil ini, dan bentuk evolusinya, semuanya terlihat sangat menarik. Anking merasa beruntung sekali lagi. Untunglah, dia mendengarkan nasihat Cheng Liang. Belajar di Tiongkok, dan bergabung dengan lembaga penelitian Profesor Qiao Bai. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya di kemudian hari. Cheng Liang berdiri di samping. Haduh, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia pikir semuanya baik-baik saja seperti sekarang. Itu sungguh fantastis. Lebih dari setengah tahun, kami pasti akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Kata Anking dengan percaya diri. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang keberatan. Itu benar, itu saja. Profesor Qiao Bai tidak menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk meneliti kedua rute evolusi ini. Itu jelas bagi semuanya. 2 jam di podium. Kita yang berprofesi sebagai karyawan juga perlu bekerja keras. Kita tidak bisa membiarkan reputasi Profesor Qiao Bai terpengaruh karena mereka. Profesor Qiao Bai seharusnya tidak harus membayar harga atas ketidakmampuan mereka. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Qiao Bai, baiklah. Asalkan kalian semua tahu apa yang sedang terjadi, kata Qiao Bai sambil mendesah. Dia seorang kapitalis. Dia sendiri hampir malu akan hal itu. Itu hanya karena para karyawan terlalu pandai menangani masalah sendiri. Hal ini membuat Qiao Bai merasa sangat tidak puas. Secara logika, ini seharusnya menjadi sesuatu yang dia, sebagai bos, harus lakukan. Mengapa Anda membiarkan karyawan melakukan semuanya sendiri? Sudahlah, itu sudah beres kalau begitu. Itu juga bagus. Semua orang tampak bahagia, bukan? Qiao Bai melambaikan tangan kepada mereka. Sudah cukup urusannya. Kalian bisa atur sendiri. Tolong jangan ganggu aku untuk saat ini. Semua orang mengangguk setuju. Mereka praktis mengucapkan sumpah serapah ke surga dengan jari-jari mereka terangkat. Saya sama sekali tidak akan mengganggu Profesor Qiao Bai saat ini. Kecuali jika langit benar-benar akan runtuh.
Semua orang menyaksikan Qiao Bai menuju ke tempat pelatihan di sebelah lembaga penelitian. Ku Hua menenangkan diri dari kegembiraannya dan menatap kepergian sosok Qiao Bai dengan tatapan ingin tahu di matanya. Apakah Profesor Qiao Bai pergi menyendiri untuk mempelajari beberapa topik penelitian yang sangat menantang? Ku Hua, yang tidak mengetahui tujuan hidup Qiao Bai yang sebenarnya, hanya percaya bahwa Qiao Bai akan meneliti sendiri jalur evolusi hewan peliharaan. Kulang sebenarnya memiliki ide serupa dengan Ku Hua. Akan tetapi, karena adiknya sudah bertanya, dia merasa tidak perlu mengatakan apapun. Apa yang tidak mereka berdua duga adalah, setelah mendengar kata-kata Ku Hua, yang lain menatapnya dengan emosi yang kompleks dan aneh. Kulang dan Ku Hua. Tidak, itulah kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Apakah mereka tidak sengaja menginjak ranjau darat? Momen. Kakak beradik itu tampak agak bingung. Sui Yu, yang selama ini akrab dengan kedua bersaudara itu dan merupakan orang yang mengulurkan tangan membantu mereka sejak awal, melangkah maju sambil memberikan pandangan aneh namun tak berdaya kepada yang lain. Kalian, Sui Yu berdiri di depan kedua kakak beradik itu, menunjuk satu persatu dengan jarinya. Ini berarti orang tersebut telah dikritik di depan umum. Semua orang tertawa, bahkan Lu Yongjin tersenyum malu pada istrinya. Sui Yu memutar bola matanya lebih lebar lagi. Kau pikir menggoda anak itu menyenangkan? Hah? Ini benar-benar menyenangkan. Peng Yu mengangguk setuju. Semua orang setuju bahwa ini masuk akal. Sui Yu, Kulang dan Ku Hua akhirnya menyadari apa yang terjadi. Astaga, sepertinya mereka hanya mengerjai mereka. Mereka ketakutan. Mereka saling tersenyum. Dan Kulang serta Ku Hua pun merasa lega. Cheng Liang pun melangkah maju dan menjelaskan secara singkat tujuan Qiao Bai kepada kakak beradik itu. Awalnya kakak beradik itu bertanya, itu asli atau palsu? Kakak beradik itu terdiam mendengar ucapan itu. Sapi, itu menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari Profesor Qiao Bai. Mimpi ini, jika orang lain, kurasa aku harus mengatakan sesuatu. Tapi ini Profesor Qiao Bai, kata Ku Hua lembut. Mereka berhenti berbicara di tengah jalan. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Kelompok itu saling bertukar pandang. Sangat bagus. Setiap orang memiliki pemikiran serupa. Apa yang tampak tidak masuk akal bagi orang lain, terasa sangat normal jika terjadi pada Qiao Bai. Pertanyaan, mengapa mempertanyakannya? Sama sekali tidak perlu dipertanyakan. Petik 2 titik. Pokoknya, mari kita bahas dengan baik-baik tentang pengaturan kerja dan tugas ke depannya. Sui Yu berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan topik pembicaraan. Saya hampir selesai bersantai. Sekarang saatnya membicarakan sesuatu yang serius. Si Hong memperhatikan jalan terbuka Qiao Bai dalam diam. Ekspresi Lin Zhou mirip dengan Si Hong. Aku, pergi. Saat Lin Zhou melihat matahari kecil itu berevolusi, dia berusaha keras untuk mengubah kutukan yang hendak keluar dari bibirnya menjadi desahan yang terdengar lebih normal. Itu evolusi. Apakah orang ini benar-benar tidak menghormati hukum dasar? Sedetik kemudian mereka menemukan jalur evolusi. Dan detik berikutnya jalur itu benar-benar berevolusi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lin Zhou dengan tulus mengeluh. Lalu Lin Zhou melihat Si Hong tetap diam sambil menyeret bilah kemajuan video yang baru saja selesai ditontonnya kembali ke awal. Sepertinya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, tindakannya menyampaikan semua yang ingin dikatakannya. Kebaikan, tonton lagi. Tonton saja sekali saja. Melihat Si Hong seperti ini, Lin Zhou merasa sedikit rumit. Rumput, saya sudah tahu Qiao Bai sangat cakap. Tetapi melihat betapa Si Hong menghargai Qiao Bai, Lin Zhou sekali lagi benar-benar merasakan betapa menakjubkannya Qiao Bai. Itu jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh orang normal. Namun jika kita berbicara tentang kecemburuan, Lin Zhou menatap Chopper di layar proyeksi. Sejujurnya, saya tidak benar-benar cemburu. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini. Ketika kemampuan seseorang hanya sedikit lebih baik dari kemampuan Anda akan merasa iri dan mencoba mengejarnya. Karena kamu mengetahuinya dalam hatimu. Hanya ada sedikit perbedaan antara kalian berdua. Pihak lainnya tidak begitu luar biasa. Dengan usaha yang cukup, Anda pasti dapat mengejarnya. Akan tetapi,
Ketika kemampuan seseorang jauh melampaui kemampuan dirinya, sungguh mustahil untuk merasa iri sama sekali. Karena Anda semakin menyadari bahwa kesenjangan di antara Anda berdua sangat besar. Mengatakan Anda cemburu, kedengarannya seperti aksi publisitas untuk pendaratan di bulan. Saya tidak cemburu. Saya sungguh tidak cemburu sama sekali. Kalau bisa, kalau aku punya uang, aku pasti akan punya otak yang lebih bagus. Melihat Qiao Bai, Lin Zhou berkata dengan pasti, penuh kebencian. Idealnya, otak baru itu harus berfungsi sebaik otak Qiao Bai. Si Hong berdiri di samping. Si Hong bahkan tidak repot-repot berbicara. Dia menatap Lin Zhou dengan tatapan yang berkata, kamu harus mencari tahu sendiri. Hehe, seolah-olah Anda bisa mendapatkan transplantasi otak kapan saja Anda mau. Jika memang semudah itu, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah mencuci otak mereka dan menggantinya dengan yang baru. Bersabarlah. Si Hong menonton video kelas terbuka Qiao Bai berulang-ulang. Matanya semakin bersinar setiap kali menonton. Petik 2 titik. Apakah ini si jenius legendaris? Si Hong menghela napas panjang. Matanya dipenuhi emosi yang rumit. Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa menjadi peneliti level 1. Di antara para profesor top di Tiongkok yang mempelajari evolusi hewan peliharaan, siapa yang bukan seorang jenius di masa mudanya? Bahkan Profesor Si Hong adalah seorang jenius yang jauh melampaui orang biasa saat dia masih muda. Profesor Si Hong tidak bangga akan hal ini. Dia tidak peduli dengan tatapan iri dan cemburu dari teman-temannya. Perhatiannya selalu terfokus pada mereka yang lebih kuat darinya, Profesor Wu Qingshan. Di mata Si Hong saat itu, hanya Profesor Wu Qingshan yang benar-benar bisa mengajarinya. Namun, penolakan Profesor Wu merupakan pukulan berat bagi Si Hong yang saat itu masih muda. Meskipun hal itu tidak pernah dikatakan secara terbuka, tetapi Si Hong tahu apa yang dia lakukan. Bahkan sekarang, dia masih mengingatnya dan sangat peduli terhadapnya. Dia masih ingin membuktikan kepada Profesor Wu Qingshan bahwa dia mempunyai kemampuan. Merupakan kerugian Profesor Wu Qingshan karena dia tidak menerimanya sebagai murid. Untungnya, Lin Zhou yang berdiri di samping tidak tahu apa yang dipikirkan Si Hong. Jika tidak, mereka pasti akan menunjukkan ekspresi mengeluh. Tidak, Profesor, Guru, siapa yang memberimu keberanian? Apakah Anda pikir tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran rahasia kecil Anda? Batuk-batuk, itu akan sangat tidak sopan. Namun, menurut Lin Zhou, memang begitulah adanya. Pemikiran Profesor Si Hong begitu sederhana sehingga siapapun yang mengenal Profesor Si Hong pasti tahu sedikit tentang obsesinya. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang peduli. Mendesah, seorang jenius. Wajar saja jika menyimpan dendam sampai batas tertentu setelah disakiti. Bukan? Paling banter. Profesor Si Hong hanya menyimpan dendam terlalu lama. Itu bukan masalah besar. Profesor Si Hong sempurna dalam karakter dan kemampuan. Ini masalah yang sangat kecil. Namun masih bisa diterima. Sungguh bisa diterima. Disayangkan, Lin Zhou tidak tahu apa yang dipikirkan gurunya. Kalau tidak, dia pasti akan membahas masalah ini secara menyeluruh. Guru, bukan hal yang buruk untuk memahami diri sendiri. Jadi tatapan Si Hong tetap tertuju pada Qiao Bai di layar yang diproyeksikan. Ekspresinya sangat rumit. Iri, inilah pertama kalinya dia benar-benar merasakan perasaan cemburu. Bertahun-tahun telah berlalu. Usiaku sudah lebih dari 50 tahun. Dan sudah cukup tua sekarang. Si Hong Chai akhirnya mengerti bagaimana mantan teman sekelasnya memandangnya. Dia menghembuskan napas lagi dari dadanya. Si Hong berhasil mengendalikan emosinya yang menyebar tak terkendali. Tidak apa-apa untuk merasa iri. Kecemburuan dapat diterima, akan tetapi, sama sekali tidak dapat diterima jika dilakukan tindakan yang tidak rasional karena hal ini. Jangankan yang lain, jika dia benar-benar melakukan hal seperti itu, Si Hong akan menjadi orang pertama yang membencinya. Setelah mencoba menyesuaikan pola pikirnya, Si Hong mengalihkan perhatiannya ke masalah lain. Jika kita mengundang Profesor Qiao Bai untuk berpartisipasi dalam proyek kita, Si Hong terdiam sejenak, tanpa Lin Zhou harus mengatakan apapun. Si Hong menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Tidak pantas. Proyek mereka sudah dirahasiakan.
Tidaklah tepat untuk tiba-tiba memperkenalkan personel eksternal lain ketika penelitian sudah setengah jalan. Kekuatan Qiao Bai tidak diragukan lagi. Ke Si Hong juga sangat percaya diri dengan kemampuannya. Qiao Bai punya kejeniusannya sendiri, tapi dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dengan sedikit waktu tambahan, dia pasti akan berhasil memimpin timnya untuk menyelesaikan proyek ini. Lebih baik mencari kesempatan untuk berdiskusi lebih baik dengan Profesor Qiao Bai. Si Hong mengangguk. Kebaikan, saya ingin mendengar pendapat Qiao Bai. Saya ingin mengeksplorasi berbagai hal lebih dalam dengan Qiao Bai. Empat mata. Lin Zhou. Oke, Lin Zhou tidak memberikan pendapat atau saran apapun. Itu belum tentu hal buruk. Haruskah aku menghubungi mereka? Kata Lin Zhou sambil menatap Si Hong. Si Hong tidak keberatan. Dia juga sangat ingin berbincang-bincang dengan Qiao Bai, bertukar ide, dan melihat apakah mereka dapat memunculkan wawasan baru. Kemudian, saat menunggu dengan cemas, Si Hong menerima kabar buruk, Qiao Bai telah mengasingkan diri. Si Hong, mendengar ini, Si Hong membeku, tampak seperti telah berubah menjadi patung, benar-benar ketakutan. Lin Zhou, yang berdiri di samping, juga terdiam. Dahi, meskipun, tetapi, dia benar-benar tidak mengharapkan hasil ini. Guru, haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Kata Lin Zhou lembut. Si Hong mengangguk kaku tanda setuju. Tetapi Lin Zhou bisa melihatnya. Gurunya benar-benar terpesona. Pikiranku sepenuhnya berada di tempat lain. Semoga segala sesuatu di lembaga penelitian berjalan lancar dan tanpa kejadian yang tidak diharapkan. Qiao Bai sama sekali tidak menyadari hal ini. Sekalipun aku tahu, aku tak akan peduli. Qiao Bai dengan cermat mempelajari binatang peliharaannya. Gagak kecil, burung besar berwarna merah keemasan itu mengepakkan sayapnya, mengembangkan dadanya, dan dengan bangga memamerkan bulu-bulu dadanya. Serangga kucing, serangga yang menyerupai kucing itu, sekarang gemuk seperti truk gandeng. Melompat dengan berat ke atas meja di depan Qiao Bai sambil mengeluarkan suara gedebuk. Kedua tanduk naga di kepalanya tampak sangat bulat. Jika Qiao Bai tidak tahu bahwa itu adalah tanduk naga, dia akan meragukan apakah itu benar-benar tanduk rusa. Kelihatannya sangat bergizi. Ular putih kecil, ular putih berkilau itu memutar tubuhnya yang setebal paha. Sisik-sisiknya yang halus bergesekan dengan suara berdesir. Dan sepasang pupil vertikal keemasannya menatap tajam ke arah Qiao Bai. Ubur-ubur kecil, view gelombang, ubur-ubur besar berwarna merah muda menempati seperlima ruangan Qiao Bai. Tentakel berayun liar, terkadang mendarat di Qiao Bai atau hewan peliharaan lainnya. Sejujurnya, mengingat ukurannya saat ini, ubur-ubur itu hampir tidak bisa disebut kecil. Malaikat, pandangan Qiao Bai jatuh ke kiri dan kembali ke arah malaikat. Malaikat itu menatap Qiao Bai dengan pupil mekanis yang besar. Kebaikan, saya mendengarnya, tetapi saya tidak ingin bicara. Apakah ada masalah? Tidak, Qiao Bai sudah sepenuhnya terbiasa dengan kenyataan bahwa malaikat itu memiliki 18 wajah berbeda setiap hari. Biarkan saja, malaikat itu pergi. Yang penting, malaikat itu bahagia. Bagaimanapun, malaikat itu tidak pernah mengendur saat tiba waktunya untuk menggunakan kemampuannya. Jadi tidak ada masalah.